Arik kari, arik. Momen apik iki, Rik. Alhamdulillah awak dhewe kayak podcast apa gambarannya awak dhewe ya. Langsung ngomong. Ya. Sobat Pusaka, kita saat ini berada di Pelabuhan Rakyat Kalimas, di mana kita bisa menyaksikan satu kapal-kapal kayu yang umum dikatakan sebagai kapal pinisi. Dan kapal pinisi ini sebuah produk yang memang khas dari Pulau Sulawesi. Ini menunjukkan bahwa sistem perhubungan secara historis dan maupun sekarang masih terjalin antara Surabaya dan kepulauan lain yaitu Sulawesi. Komoditas yang mereka bawa, mereka angkut menjadi satu latar belakang kehidupan dan yang menghidupi di kedua belah pihak, apakah yang di pulau-pulau menjadi tujuan kapal-kapal ini ataukah yang memang ada di sini. Nah, kami mencoba untuk menjelajah bahwa tempat ini, Pelabuhan Rakyat ini menjadi saksi bisu keberadaan rempah-rempah kala itu. Meskipun kala itu di awal abad ke-20, 1900-an, kawasan ini merupakan kawasan baru, bagian dari pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak 1900-an. Dan sejak itu memang pertumbuhan perdagangan komoditas antar pulau semakin meningkat. Ketika kita bicara masalah rempah-rempah, maka rempah-rempah adalah komoditas yang sudah ada sebelumnya. Di era VOC katakanlah, itu antara abad ke-17 hingga 18. Hampir 200 tahun VOC di sini dan rempah-rempah menjadi komoditas yang diburu oleh mereka. Nah, ketika masuk di era Hindia Belanda, abad ke-19 dan abad ke-20 katakanlah, perkembangan terjadi di kota Surabaya, terutama di pelabuhan yang kemudian menjadi satu pelabuhan. Lantas di manakah kira-kira saat itu perdagangan rempah-rempah di Surabaya ketika Pelabuhan Rakyat ini belum ada? Pelabuhan Rakyat ada di awal abad ke-20, sementara VOC di antara abad 17 dan 18. Maka jawabannya lebih ke selatan, lebih ke mendekati pusat kota kala itu, yang sekarang kita kenal dengan Kota Tua Surabaya, yang tidak lain di kawasan Jembatan Merah. Di situ masih ada peninggalan tambatan tali perahu yang terbuat dari besi tempaan yang masih menempel. Dan di situ juga terdapat satu dermaga sungai, bukan dermaga laut. Ini sungai tapi berdekatan dengan laut. Tetapi yang di wilayah pedalaman hanya sungai yang masih jauh dengan laut. Nah, ketika ada kapal-kapal besar yang mulai bersandar merapat ke Surabaya, maka mereka menurunkan kapal-kapal kecil, perahu-perahu yang memang khusus perahu-perahu itu dipakai untuk mengangkut barang-barang. Maka mereka berperaulah dari pesisir pantai menuju ke pedalaman, ke pusat kota yang merupakan pusat perdagangan juga, diantaranya rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Nah, Mas Saiful, tim yang juga melacak dari keberadaan sejarah kota, ada sesuatu yang akan disampaikan kepada Sobat Jejak Pusaka. Ya, Mas Saiful. jadi yang ingin kita sampaikan ya, sebenarnya apa yang telah dijabarkan oleh Cak Nanang Purwono itu sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Namun sedikit tambahan teman-teman, seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya identitas daripada bangsa kita ini bukan hanya sebuah bangunan, sebuah peninggalan sejarah, artefak dan semacamnya, namun yang juga sampai saat ini masih bisa kita kembangkan Pak Nanang ya. Salah satu contohnya adalah rempah-rempah, di mana rempah-rempah ini hingga kini ini menjadi sebuah identitas bagi bangsa kita. Namun di era modern ini, kenapa hal ini perlu kita gaungkan? Karena dunia harus bisa mengakui, harus mengetahui betul bahwa satu-satunya wilayah yang memiliki rempah-rempah yang melimpah itu adalah Indonesia. Sehingga dengan adanya hal tersebut,
dengan adanya pengakuan dari ini semua, maka secara tidak langsung dunia akan memahami dan insya Allah akan lebih mengangkat derajat negara dan bangsa kita, Pak Nanang ya. Ya, betul, Begitu. betul. Jadi ya itu saja yang ingin saya sampaikan. Makanya kita sebagai generasi penerus ya janganlah hanya kita ini termakan oleh modernisasi, namun juga seperti apa yang disampaikan oleh Presiden pertama kita Soekarno, yakni jas merah, jangan lupa sejarah.